Aulia sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Silakan duduk, Bu. Terima kasih banyak karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Tujuan kita di sini adalah untuk mendampingi Ibu melalui proses pemulihan dengan pendekatan yang nyaman dan personal. Konseling ini kita lakukan dengan santai, terbuka, dan pastinya tanpa tekanan ya, Bu. Saya juga terima kasih karena sudah menyambut saya dengan ramah. Sebenarnya saya sedang merasa cemas dengan kondisi tubuh saya, Bu. Sejak sakit ini, badan rasanya semakin lemas, saya tidak punya nafsu makan dan setiap hari terasa sangat berat. Saya bisa merasakan apa yang Ibu alami dan kekhawatiran itu sangatlah wajar. Pneumonia memang termasuk penyakit yang cukup berat, terutama untuk usia seperti Ibu, karena proses penyembuhannya memerlukan waktu dan perhatian khusus. Tapi kabar baiknya, dukungan dari aspek gizi yang tepat akan sangat membantu dalam pemulihan. Kita akan upayakan bersama caranya ya, Bu. Amin, Bu. Saya memang merasa berat badan saya turun drastis. Rasanya jadi lebih cepat capek dan mudah mengantuk. Itu menjadi sinyal dari tubuh kita bahwa ada kebutuhan energi dan gizi yang belum terpenuhi secara optimal. Dan saya sangat mengapresiasi kehadiran Ibu di sini. Ini membuktikan bahwa Ibu memiliki semangat untuk sembuh dan ingin mengambil langkah yang nyata. Kita akan bahas perlahan apa saja yang bisa dilakukan ke depannya ya, Bu. Sebelumnya saya izin kalau boleh saya tahu sejauh ini apa yang paling Ibu rasakan sebagai dampak dari kondisi pneumonia ini terhadap keseharian Ibu? Yang paling terasa sih badan saya benar-benar lemah, Bu. Biasanya saya bisa masak, beres-beres rumah, atau sekedar berjalan pagi di depan rumah. Sekarang untuk bangun pagi saja rasanya berat. Saya juga merasa cemas kalau penyakit ini makin hari makin parah. Wah, terima kasih sudah berbagi ya, Bu. Ini penting untuk kami ketahui agar bisa memberikan saran yang tepat. Apa Ibu mengalami kesulitan tertentu saat makan, misalnya mual, cepat kenyang, atau merasa tidak ada selera makan sama sekali? Iya, Bu, saya merasa mual setiap kali melihat makanan berat. Nasi, lauk pauk, bahkan sup ayam pun kadang bikin enak. Jadi saya lebih sering mengambil makanan ringan, tapi saya sadar itu tidak sehat. Saya memahami kondisi Ibu. Rasa mual adalah keluhan yang cukup umum pada pasien yang mengalami infeksi dan konsumsi antibiotik. Tapi kabar baiknya kita bisa mengatasinya dengan makanan yang lebih ringan dan menyesuaikan teksturnya. Kalau saya boleh tahu, apa ada makanan yang tetap bisa Ibu konsumsi tanpa rasa mual berlebihan? Biasanya saya makan roti tawar, Bu, bubur polos, atau buah potong seperti apel, tapi itu pun tidak banyak. Kalau di rumah, biasanya Ibu makan bersama keluarga atau makan sendiri, Bu? Biasanya sendiri, Bu. Anak-anak saya sibuk kerja, jadi saya sering makanan belakangan. Itu pun kadang nggak habis. Wah, itu juga berpengaruh, Bu. Saat makan sendiri, kadang semangatnya berkurang. Salah satu cara untuk menyiasatinya adalah dengan menciptakan suasana yang menyenangkan saat makan. Misalnya sambil mendengarkan musik lembut atau menata makanan semenarik mungkin. Ibu tahu nggak saat tubuh kekurangan protein dan energi, daya tahan tubuh bisa turun drastis. Itu sebabnya penyakit seperti pneumonia bisa lebih mudah menyerang, terutama kalau asupan gizi kita berkurang. Oh, begitu ya, Bu. Jadi bukan cuma dari virus atau udara aja ya, Bu? Betul, Bu, virus atau bakteri memang menjadi penyebab utamanya. Tetapi perlahan tubuh kita yang kuat adalah benteng pertama. Dan benteng itu dibentuk dari makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Saya baru sadar sekarang, Bu. Berarti saya harus mulai benar-benar jaga makanan juga ya, Bu? Betul, Bu. Kalau kondisi gizi ini dibiarkan terus, pemulihan pneumonia bisa sangat lambat. Bahkan bisa beresiko kambuh. Tubuh jadi lebih sering lelah, aktivitas terganggu, dan kualitas hidup juga menurun. Saya takut kalau sampai kambuh, Bu. Batuk kemarin saja rasanya seperti disiksa. Iya, Bu, justru itu kita usahakan agar cukup gizi supaya infeksi nggak balik lagi. Makanan itu juga seperti obat loh, Bu. Dan kabar baiknya kita bisa kendalikan sendiri asupannya. Dari cerita Ibu tadi, saya menyimpulkan bahwa saat ini asupan gizi Ibu, terutama energi dan protein, masih sangat terbatas ya, Bu. Ini beresiko memperlambat proses penyembuhan, mengganggu daya tahan tubuh, serta menyebabkan penurunan berat badan yang drastis. Tetapi Ibu tidak perlu khawatir berlebihan. Yang penting sekarang adalah kita tahu kondisinya dan kita siap untuk memperbaikinya secara bertahap dan realistis. Iya, Bu. Saya memang merasa makin lemah. Kadang jadi takut sendiri, takut nggak bisa kembali sehat kayak dulu, Bu.
Saya memahami rasa takut itu kok, Bu. Tetapi kita akan hadapi bersama ya. Saya akan bantu Ibu membuat rencana makan yang sesuai dengan kondisi Ibu sekarang. Kita mulai dari porsi kecil tetapi sering. Makanan tekstur lunak dan mudah dicerna. Tujuannya agar tubuh Ibu tetap mendapatkan gizi walau tidak makan dalam jumlah besar sekaligus. Ibu, berdasarkan kondisi Ibu saat ini dan penurunan berat badan yang terjadi, Ibu masuk ke dalam kelompok yang berisiko mengalami malnutrisi. Ini bisa memperlambat proses pemulihan pneumonia. Wah, saya nggak tahu kalau bisa sejauh ini dampaknya, Bu. Tubuh kita memerlukan protein untuk memperbaiki jaringan paru-paru yang rusak. Kalau asupan protein kita kurang, maka proses pemulihan jadi lebih lama dan risiko infeksi berulang juga menjadi meningkat. Berarti penting banget ya, Bu, memperhatikan makanannya. Betul sekali, Ibu. Dengan memenuhi kebutuhan gizi, terutama energi, protein, vitamin C, vitamin A, dan zinc, tubuh kita bisa melawan infeksi yang lebih optimal. Menurut Ibu, kira-kira apa hal pertama yang bisa Ibu lakukan untuk mulai besok memperbaiki pola makannya? Hal kecil saja pun tidak masalah. Saya mungkin bisa coba makan bubur 2 atau 3 kali sehari, Bu. Kalau bisa bubur ayam, tapi tanpa santan. Saya juga tertarik untuk coba smoothies. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Bubur tanpa santan dengan tambahan telur rebus atau ayam bisa menjadi sumber protein yang ringan. Untuk smoothies, Ibu bisa gunakan pisang, alpukat, susu tinggi kalori, dan madu agar rasanya lebih enak dan tetap padat energi. Saya juga punya tahu dan tempe di rumah, Bu. Itu bisa masuk menu juga kan, Bu? Tentu saja, Bu, tahu dan tempe adalah sumber protein nabati yang sangat baik. Ibu bisa kukus atau tumis ringan dengan sedikit minyak zaitun. Kita juga bisa tambah cemilan sehat seperti puding susu, biskuit gandum, atau kacang rebus. Baik, Bu. Saya senang ternyata masih banyak pilihan makanan yang bisa saya coba, Bu. Nah, untuk hari-hari ke depan, kita bisa buat rencana makan sederhana. Misalnya, Ibu pagi makan bubur ayam dengan telur, siang makan sup sayur dan tahu tempe, sore minum smoothies pisang dan susu, makan malam nasi dengan lauk lembut seperti ikan kukus juga bisa. Kalau saya nggak sanggup habis, gimana ya, Bu? Tidak apa-apa, Bu. Kita bisa bagi menjadi 5 sampai 6 kali makan dalam porsi yang kecil. Daripada 3 kali makan lebih besar, lebih baik makan sedikit tapi sering. Itu akan lebih mudah diterima oleh tubuh Ibu. Ibu tahu nggak, selain protein dan kalori, ada zat gizi penting lain yang juga untuk mendukung pemulihan pneumonia. Belum tahu, Bu. Apa itu, Bu? Nah, di sini ada vitamin C, Bu. Itu sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bisa didapat dari buah jeruk, buah pepaya, jambu, atau tomat. Lalu, ada vitamin A juga untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan, seperti dari wortel, bayam, dan labu. Wah, saya suka pepaya, Bu. Bisa saya makan tiap hari, Bu? Tentu saja, Ibu, buah-buahan segar seperti pepaya juga sangat bagus. Selain itu, zinc juga membantu penyembuhan jaringan. Ada di dalam daging, telur, dan juga tempe. Jadi, makanan-makanan ini bisa saling melengkapi ya, Bu. Saya percaya Ibu bisa melakukan ini pelan-pelan. Saya lihat Ibu orangnya kuat dan Ibu datang ke sini saja sudah menjadi langkah yang besar. Yang penting kita mulai dari langkah yang kecil tetapi konsisten ya, Bu. Saya memang ingin sembuh total, Bu, biar bisa bantu anak-anak lagi di rumah. Wah, itu motivasi yang luar biasa. Anak-anak pasti juga ingin Ibu segera sehat. Kita buat tujuannya bersama ya, Bu. Mulai dari makan 3 kali sehari walaupun porsinya kecil, lalu ditambah cemilan sehat seperti buah potong atau puding susu. Ibu, saya ingin kita bertemu lagi minggu depan ya. Nanti kita evaluasi apakah ada perubahan selera makan, berat badan, atau kendala lain yang Ibu alami. Saya juga ingin tahu apakah smoothies dan menu bubur tadi cocok untuk Ibu. Baik, Bu. Saya akan coba mulai dari menu tadi. Semoga bisa bikin badan saya lebih bertenaga ya, Bu. Saya percaya Ibu bisa melakukannya. Yang penting jangan terburu-buru ya, Bu. Lakukan saja dengan perlahan tetapi konsisten. Perubahan kecil akan membawa dampak besar jika dilakukan dengan rutin. Nanti saat kontrol berikutnya kita akan catat apakah ada peningkatan berat badan atau nafsu makan. Ibu juga bisa buat catatan kecil harian soal makanan yang Ibu konsumsi supaya kita bisa evaluasi bersama. Boleh, Bu. Itu kayaknya membantu juga biar saya bisa ingat apa aja yang udah dimakan. Betul, Bu. Dari situ kita bisa tahu makanan yang paling Ibu sukai dan yang cocok untuk Ibu. Jadi kita bisa fokus ke yang itu dulu ya.
Minggu depan kita evaluasi lagi. Saya akan catat dulu jadwal makanan sederhana buat ibu. Misalnya, pagi roti isi telur plus susu, siang bubur ayam dengan telur dan sayur, sore buah potong atau smoothies, malam sup tahu tempe dengan nasi yang lembut. Gimana nih, kira-kira ini bisa nggak ibu lakuin? Insya Allah saya bisa Bu, saya jadi punya pegangan sekarang. Wah, bagus ibu. Kalau ada hari-hari yang sulit, itu wajar. Jangan merasa gagal ya ibu. Langsung hubungi saya kalau ada yang mengganggu atau yang bikin ibu khawatir. Saya tahu ini tidak mudah untuk ibu. Tapi saya sangat bangga dengan ibu karena sudah mau terbuka dan semangat mencobanya ya bu. Terima kasih banyak Bu, saya jadi merasa tidak sendirian. Tentu saja ibu tidak sendiri. Saya akan terus mendampingi. Selama proses ini, kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan yang instan. Ibu, saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan semangat ibu selama sesi ini. Ibu sudah menunjukkan niat yang besar untuk sembuh dan itu menjadi kekuatan utama dalam proses pemulihan ibu. Terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih tenang setelah mendengarkan penjelasan dan saran Ibu. Saya juga jadi punya semangat baru untuk memperbaiki pola makan Bu. Itu sangat luar biasa bu. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ingin ditanyakan atau jika ibu butuh ide baru untuk variasi makanan. Saya siap mendampingi ibu selama proses ini. Tetap semangat dan jaga asupan cairan juga ya bu. Baik Bu, saya akan coba perlahan. Terima kasih atas semua dukungannya ya Bu. Sama-sama ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin memberikan leaflet terkait informasi pneumonia. Di dalamnya terdapat pengertian, tanda dan gejala, bagaimana perawatannya, serta bagaimana cara pencegahannya. Ini semua bisa ibu lakukan untuk membantu menjaga kesehatan ibu. Ibu bisa membacanya di rumah. Dan bila ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya sangat terbuka untuk mendampingi ibu. Saya tunggu kabar baik ini minggu depan ya Bu. Semoga lekas sembuh dan kembali beraktivitas dengan nyaman. Amin, sampai ketemu minggu depan juga Ibu. Sampai jumpa Bu. Semoga harinya penuh semangat dan penuh berkah. Terima Terima kasih kasih Bu. banyak ya Ibu.